الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat Allah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini mari kita bersyukur pada Allah bahwa pada hari ini tepatnya, yaitu tanggal yang disebut Hari Raya Kurban, para jemaah haji telah berkumpul, telah melaksanakan perintah Allah rukun Islam yang kelima. Maka dari itu kita sebagai yang hadir ini, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dengan rahmat Allah. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada hari ini mari kita tafakur, yaitu dengan melaksanakan dan mendengar rukun, artinya Bapak dan Ibu, alam Al-Quran dalam surat yaitu Inna a'tayna kal kausar washolli biqanhar Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sedang berbahagia, kesempatan yang berbahagia ini mari kita merenung surat Al-Kautsar ini dan dipertegas oleh hadis surat At-Tin ayat 3 dan 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebentuk indah tampan gagah manusia. Summa radatnahu asfala safilin. Kejadian yang indah tampan gagah ini kalau tidak mau bersyukur kata Allah akan aku jadikan asfala safilin. Maka asfal berasal dari bahasa Arab, letak manusia itu rendah dan hina. Kemudian inna a'tayna kal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wabtar. Sesungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Dirikan salat demi Tuhanmu wanhar dan berkorbanlah sesuai dengan kasabut kita. Inna syani'aka wabtar. Sesungguhnya orang benci kamu itulah yang terputus. Maha benar Allah dengan firman-Nya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jemaah haji kita telah berada di Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan beliau yang melaksanakan haji menjadi haji yang mabrur, karena melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kemudian kita yang hadir ini, mari kita tafakur pula bahwa nikmat Allah yang diberikan pada kita sungguh luar biasa. Waktu kita lahir ke dunia tak satu pun yang kita bawa, yaitu seperti kertas putih. Namun sekarang kita telah diberi nikmat, yaitu nikmat apa saja, nikmat harta dan nikmat sehat. Kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebentuk indah tampan gagah manusia. Kenapa? Kita ambil contoh yang paling dahsyat. 3 ciptaan Allah yang dahsyat. Yang pertama, sengaja Allah menciptakan malaikat. Punya kelebihan luar biasa. Punya akal tetapi tidak menafsu. Dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Itu makhluk Allah, malaikat. Berarti malaikat kurang bila dibandingkan makhluk lain. Yang kedua ciptaan Allah yang dahsyat adalah jin dan setan.
Sengaja Allah menciptakan jin dan setan punya kelebihan luar biasa. Punya akal, punya nafsu tetapi tidak punya akal. Dan juga dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Itu malaikat. Maka ciptaan Allah yang dahsyat yang ketiga, sesuai dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebentuk indah, tampan gagah manusia. Semua rodat dua asfala safilin. Kejadian yang indah, tampan gagah ini, kalau tidak bersyukur kata Allah, akan aku jadikan asfala safilin. Karena Allah sayang pada kita. Allah sayang pada kita. Malaikat punya akal tetapi tidak punya nafsu. Kemudian setan punya nafsu tapi tidak punya akal. Dia tidak tubuh kasar seperti kita. Tapi manusia sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa manusia ciptaan Allah yang dahsyat ini. Punya akal, punya nafsu, dan punya panca indera. Disusun rapi oleh Allah. Begitu sayangnya Allah pada kita. Namun manusia butuh makan. Coba, Allah menyediakan ditanam satu biji padi tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh menjadi 100 biji. Satu biji menjadi 700. Nikmat apa lagi wahai manusia? Coba. Begitu juga manusia butuh lauk pauk. Silakan 2/3 air laut. Diperlakan 2/3 air laut. Untuk itu ada proteinnya dan juga rumput laut. Silakan nikmati. Manusia butuh minum. Coba bayangkan, yang tidak putus-putusnya membonsek dari bumi, air mengalir dan tidak pernah putus dari langit. Begitunya Allah sayang manusia. Namun kita sebagai manusia, betapa banyak nikmat Allah. Wa in ta'budullahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung itu nikmat Allah, pasti tidak terhitung oleh wahai manusia. Tidak terhitung oleh kita. Maka dari itu perlu kita mengkaji kembali orang sebagai manusia. Nikmat Allah yang luar biasa. Kalau Allah benci terhadap kita, dikasih saja mata kita seperti mata ayam. Apa bentuk manusia? Mari kita merenung dulu. Apa bentuk manusia? Kalau mata kita dikasih mata ayam seperti mata ayam, bisa melihat. Tetapi Allah sayang disusun rapi oleh Allah. Coba bayangkan. Hidungnya seperti talang perindu, pipinya bau dilayang, dan bisa melentur kiri kanan. Begitu sayangnya Allah. Maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah Idul Adha yang berbahagia, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah kita tafakur kembali, mengkaji kembali. Kata Allah, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, namun kita tidak mau timbul pertanyaan, kenapa Allah sayang pada kita? Kenapa Allah sayang? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, bukan untuk bersenang-senang, untuk mencari pangkat dan jabatan di dunia ini. Maka itu perlu kita merenung. Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Dirikanlah solat demi Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, kata Allah. Begitu banyak nikmat dari Allah pada kita. Kita dirikan ada 5 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan syar'i dalam rangka mensyukur nikmat. Yang pertama kata Allah, tanda kita mensyukuri, laksanakanlah sholat 5 waktu semalam, kunci ibadah. Ini yang perlu kita lakukan dalam mensyukuri nikmat. Lakukan sholat itu dengan sempurna. Mulailah dari beruduk, perhatikan uduk kita. Banyak orang yang sholat tetapi asal-asalan. Mulailah beruduk itu, ruduk itu punya rukun dan syarat. Punya rukun dan syarat. Kalau dalam arti kata berniat dan bersuci. Orang yang tidak berniat dan tidak bersuci alias cebok, dikhawatirkan uduknya tidak benar. Batal uduk, batal sholat. Batal sholat, batal ibadah yang lain. Tidak ada artinya kita beribadah. Maka dari itu, kalau kita mensyukur nikmat kata Allah, lakukanlah sholat demi Tuhanmu. Itu yang pertama. Mari kita lakukan sholat dengan sempurna. Yang kedua, kalau ingin kita selamat dunia dan akhirat, kita termasuk mensyukuri kata Allah. Yang kedua, yaitu laksanakanlah atau bacalah Al-Quran. Al-Quran itu dalinas sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran.
Begitu banyak nikmat berkat Allah, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai hudan linas, sebagai petunjuk. Kalau sebagai petunjuk, berarti berapa ayat kita baca Al-Quran luar sehari semalam? Coba. Sudah berapa kali kita tamat Al-Quran? Banyak orang sekarang lebih cenderung baca koran daripada baca Al-Quran. Dia tidak ingat dalam Al-Quran itu hudan linas, sebagai petunjuk. Namun orang sekarang cenderung baca koran. Ingat, koran yang kita baca itu sebagian kecil baiknya. Kemudian yang selebihnya sesuai dengan selera pembaca. Itu yang koran. Selalu berubah arti dan maknanya. Itu yang koran. Tapi Al-Quran, mulai turunnya Al-Quran dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah arti dan maknanya Al-Quran. Itu yang harus kita baca sebagai pedoman. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran Sunnah, insya Allah dia selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, kalau kita ingin mensyukuri nikmat, kata Allah, selalulah melaksanakan sholat sunat, sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, istikharah, sholat sunat duha, banyak sholat tambahan yang harus lakukan. Kalau dapat yang wajib 17 rakaat ditambah menjadi 40 rakaat. Coba setiap melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat, berapa kali kita tahiyatul masjid, sunat rawatib, tahajud, istikharah, banyak lagi. Insya Allah itu tandanya mensyukur nikmat kita. Yang keempat yang harus dilakukan dalam kehidupan syahri agar kita bahagia dunia, berbahagia di akhirat, adalah selalulah kita berbuat baik dan selalulah menyebut nama Allah di mana saja kita berada. Ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sambil duduk kita di rumah, sambil santai, mari kita lakukan dan selalu menyebut nama Allah. Subhanallah. Siapa yang selalu menyebut namaku, kata Allah, aku selalu bersama dia, hidupnya tenang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Inilah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan syahri. Insya Allah hidup kita tenang. Maka sambil duduk di rumah, baca subhanallah. Sambil santai di mana saja, ingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Apapun yang akan menggoda, apapun yang akan merayu kita, kalau Allah di benteng kita. Kemudian yang kelima yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari, marilah kita berbuat baik kepada siapapun lawan dan kawan maku kita. Nabi dalam berdakwah dihina, dicaci, diludahi, namun dia tetap senyum. Itulah yang perlu kita lakukan. Insya Allah hidupnya tenang. Kemudian kata Allah, setelah kita syukuri nikmat, one heart, berkorbanlah sesuai dengan kesanggupan kita. One heart. Kenapa kita ingat dengan korban? Karena kita lahir ke dunia ada yang kita bawa. Sekarang kita sudah ada harta, pangkat dan jabatan, sudah punya kekayaan yang banyak. Yang pernah kita lakukan selama ini tidak ada satupun yang kita bawa. Sekarang coba lihat, sudah punya rumah, sudah punya harta, sudah punya kemewahan yang mewah yang lebih oleh Allah kepada kita. Nah, kenapa kita kikir tidak mau berkorban? Kenapa kita tidak mau berimpak, berzakat, bersedekah? Maka mari kita ketuk hati para dermawan. Mari kita merenung diri kita masing-masing. Sudah berapa umur kita? Mana yang banyak? Yaitu dosa dengan pahala. Ini yang perlu kita berpikir. Apa yang harus kita pikirkan di dunia ini? Ada 5 hal yang perlu kita pikirkan. Bagaimana hidup kita? Yang pertama, ibadah ketaatan yang kita lakukan, apakah sudah yakin diterima oleh Allah? Tolong pikirkan. Ibadah kita, sholat, infak, zakat, sedekah, apakah sudah diterima oleh Allah? Kalau belum diterima oleh Allah, untuk apa kita hidup di dunia? Untuk apa? Maka berusahalah bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah. Itu yang pertama, tandanya kita mensyukuri, kata Allah. Yang kedua yang harus kita pikirkan di dunia ini, yaitu dosa, maksiat yang telah kita perbuat selama ini, apakah sudah yakin diampuni oleh Allah? Betapa banyaknya dosa kita, yang kecil, yang besar, yang sengaja, yang tidak sengaja. Waktu kita berpuasa, memasih tampuk pembinaan, dia ulah tanda tangan kita, dia ulah mulut yang berbisa, orang teraniaya oleh kita. Sedikit demi sedikit dosa sudah jadi bukit. Betapa banyaknya dosa kita. Maka minta ampun kepada Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah.
Maka perbanyaklah ibadah. Ingat Allah selalu. Minta ampunlah betapa. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosaku ya Allah. Terimalah ibadahku ya Allah. Sampai kubur orang tua lapangkanlah ya Allah. Kau kalam tarangkan ya Allah. Kau pandai dinginkanlah ya Allah. Itu yang kita minta sekali. Selamatkan hidup di dunia ya Allah. Lihat, tak ada satu yang dibawa kecuali kain putih 3 lapis. Maka perbanyaklah minta ampun Allah selagi pada kita masih sehat. Yang ketiga yang harus kita pikirkan dunia ini dengan sisa-sisa umur yang sedikit ini, yaitu Allah menjadikan 2 pilihan, tidak ada lagi pilihan. Yang pertama, pilihlah surga. Alhamdulillah, banyak orang yang dipilih neraka. Cara milih surga, qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad qamandasa, sungguh merugilah mengotorinya. Orang yang paling beruntung kata Allah, yang selalu mensucikan jiwa. Jiwanya dia bersihkan, hati dia bersihkan segala-galanya. Jiwanya dengan melaksanakan perintah Allah, itu kita pilih surga. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah para jemaah kita dan juga kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini sekarang telah merayakan hari raya Kurban. Ini salah satu kita mensyukur nikmat dan dia pilih surga. Tetapi ada yang pilih neraka. Wa qad qamada, sungguh merugilah mengotorinya. Yang terlena dunianya, sedang mengapa orang Indonesia sekarang? Sedang berbuat maksiat, sedang berjudi, sedang merampok. Silakan kata orang, up to you, terserah padamu, hidup kita pilihan. Dia pilih neraka. Kita tidak usah marah, tidak usah bingung kita. Silakan, kalau yang pilih neraka silakan. Tetapi kita sebagai orang punya akal, yang punya pemikiran yang normal, pilihlah surga, lakukanlah perintah Allah. Insya Allah itu hidup kita akan bahagia. Yang keempat yang harus kita lakukan, yaitu dengan sisa-sisa umur sedikit ini, mana yang banyak dosa dengan pahala? Tolong pikirkan. Sudah berapa umur kita? Tapi dado tanya selera, sudah berapa umur kita? Sudah berapa umur kita? Sudah habis diberpoyak selama ini. Tinggal sisa yang sedikit. Apakah besok atau lusa? Apakah besok atau lusa kita meninggal dunia? Maka sudah habis dengan berpoyak selama ini. Ternyata sekarang sisa sedikit. Apakah mana yang banyak dosa dengan pahala? Kalau banyak dosa, cepat-cepatlah pintu taubat, pintu terbuka. Ingat, hidup di dunia ini kaum muslimin dan muslimat ibarat pagi sampai sore. Ternyata matahari masih berumur 10 tahun, matahari masih di ufuk timur, umur 10 tahun. Kalau jam 10 pagi, kalau umur sudah 40, hari sudah jam 4 sore. Berarti hari sudah jam 4 sore. Kalau jam 4 sore, matahari sudah condong. Ini ingat diri kita. Kalau umur sudah 50, hari sudah 5 sore, Pak. Apalagi 60 ke atas. Mau tidak mau, rela tidak rela, setuju tidak setuju, matahari akan terbenam. Mana yang banyak dosa dengan pahala? Sudah saatnya kita berpikir lagi. Inilah kita merenung nih, sudah berapa umur kita? Kalau sudah 65 ke atas, 60 ke atas, berarti sisa umur matahari sudah condong ke arah barat. Pikirkanlah di kita lagi. Kalau masih banyak dosa, cepat-cepatlah pintu tobat masih terbuka. Itulah yang harus kita pikirkan dengan sisa umur sedikit ini. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat dan jamaah Idul Adha yang berbahagia, mari kita tafakur sejenak. Berniatlah kepada Allah di saat siangnya mau melaksanakan sholat tahajud. Minta ampun dan berdoa. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, siapkan foto kita masih ganteng gagah waktu masih berpuasa. Kemudian dilihat foto, mau ingin sholat tahajud, ambil foto sebenar, lihat kaca yang sebenarnya. Apa bentuk kita? Yang biasanya licin, sekarang sudah keriput. Yang biasanya hitam, sekarang sudah putih rambutnya. Yang biasa kekar, sekarang sudah keriput. Ini pertanda bahwa sudah tua. Ini yang perlu. Dengan sisa umur sedikit ini, mari kita merenung. Baru kita minta ampun Allah. Ya Allah, sudah berapa umur saya? Mana yang banyak dosa dengan pahala? Itu yang harus kita pikirkan di dunia ini.
Yang kelima yang harus kita pikirkan di dunia ini, yaitu usaha, pekerjaan kita yang kita lakukan selama ini. Mulai dari dulu, dari balik sampai sekarang. Apakah Allah reda dengan pekerjaan kita? Kalau Allah tidak reda, mulai hari ini stop. Carilah ridha Allah. Itu yang perlu kita lakukan dengan sisa umur sedikit ini. Cari ridha Allah. Judi, maling, merampok, korupsi, koruptor, Allah tidak reda. Kalau Allah tidak reda, mulai hari ini stop cari ridha Allah. Dengan adanya kita sisa umur sedikit ini, janganlah kita selalu berkecimpung dosa juga lagi. Sudah saatnya kita tafakur untuk mengingat diri kita. Berarti carilah ridha Allah. Biarlah kita seorang petani, nelayan, pedagang, tukang ojek pun, tapi Allah redha, makan enak, tidur nyenyak. Apalah artinya kita jadi orang kaya, sedan mengkilat, rumah bertingkat, kita jadi anak kemarat, suatu saat akan melarat di situl maut. Tolong pikirkan diri kita. Apa yang kita banggakan? Harta, pangkat, dan jabatan. Di saat kita di waktu situl maut, tak satu pun yang menolong kita. Anak yang kita banggakan berpangkat doktor, profesor, anak kita tidak akan menolong kita di waktu situl maut. Ingat diri kita masing-masing. Kalau itu yang kita ingat, yakinlah ibadah kita, amal kita, infak, zakat, sedekah, korban kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari, insya Allah Allah tidak akan memberi janji. Itulah yang harus dalam kehidupan sehari. Mari kita merenung. Sudah saatnya dengan sisa umur yang sedikit ini, jangan disia-siakan lagi. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, ada suatu hari yang disebut hari berhisab, hari bertimbang pahala dan dosa. Ternyata alhamdulillah, apapun perbuatan kita yang baik, infak, zakat, sedekah, sebesar-besar usaha pun pahala akan dicatat oleh malaikat raqib. Tetapi sebesar-besar pun dosa kita akan dicatat pula oleh malaikat atid. Alhamdulillah, mulai dari kita balik berniat ke Allah, dia melakukan perintah Allah, salat, dia berinfak, berzakat, bersedekah, dan minta ampun selalu pada Allah, dicatat semuanya perbuatan baik dan juga ibadah-ibadah yang lain dicatat. Infak, zakat, sedekah, Allah tidak akan mengukir janji. Disediakan oleh Allah yaitu surga, timbangannya bagus. Allah menyediakan surga untuk mereka. Tetapi malang saudara kita yang terlena dengan dunianya, yang tidak ingat akan mati, seolah-olah dunia ini selamanya. Hati gate halal haram, yang penting dia puas, yang penting dia kenyang. Ternyata dihitung dosanya semuanya, sungguh banyak menumpuk. Rupanya dosanya menumpuk. Akhirnya dicatat oleh atid, inilah dosa yang begitu banyaknya. Kemudian Allah mengazab mereka dalam neraka jahanam. Baru dia tahu, menangis meraung dalam neraka jahanam. Apa tangisan mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan, saya telah lihat ya Allah, saya telah saksikan ya Allah azab neraka ya Allah, sungguh panas ya Allah, sungguh panas. Kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku akan tobat, aku akan taat, akan beribadah ya Allah. Satu hari jadi ya Allah, aku akan tinggal di dunia, seluruh harta pangkat saya berikan semuanya ya Allah. Nasi terjadi bubur, bapak-bapak dan ibu, nasi terjadi bubur. Satu hari di akhirat neraka, 1000 tahun lama diazab. Camkan dan renungkanlah kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman, marilah dengan sisa umur sedikit ini jangan sia-siakan. Harta, pangkat dan jabatan tidak akan menolong kita. Yang akan menolong kita adalah amal ibadah kita. Anak yang kita banggakan tidak akan menolong kita. Sebab nanti suatu hari yang disebut hari berhisab itu akan kita lakukan. Maka dengan izin Allah, lakukanlah, takutlah kepada Allah, percayalah kepada Allah. Allah itu ada di mana kita berada. Kalau yakin bahwa Allah ada di mana kita berada, tidak akan berbuat maksiat kita. Kita tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah. Takut karena Allah melihat kita. Yakinkan pada kita, malaikat kiri kanan mencatat perbuatan baik dan buruk kita.
Kalau itu yang konsep yang kita lakukan, insya Allah apapun uang, apapun yang kita pegang, ini karena malaikat sedang mencatat. Kemudian yakinkan pada diri kita, ketahanan tubuh kita, bahwa Al-Quran itu hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran. Yakinkan pada diri kita, Nabi dan Rasul itu utusan Allah, bahwa diperintahkan oleh Allah, yaitu Nabi besar kita Muhammad melaksanakan sholat 5 waktu semalam. Kemudian yakinkan pada diri kita, hari kiamat pasti datang. Hari kiamat. Kiamat itu dua, kiamat kubro dan subro. Kiamat subro, lihat keluarga kita, sanak pemilih kita yang telah berpulang ke Allah, tak satu pun yang dibawa. Lihat, tidak akan kembali selama-lamanya. Suatu saat kita akan berakhir dengan kematian. Pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti mati. Kita akan mati, Pak. Kalau kita yakin bahwa akan meninggal dunia, tentu saya persiapkan diri kita. Kemudian yakinkan pada kita, qadar baik qadar buruk pasti akan kita terima pembalasan. Ini kita sedang disoting oleh malaikat rakib sekarang. Malaikat atid sedang menyonting kita. Inilah jemaah Masjid Hidayah yang sedang mendengarkan yaitu khutbah, yang telah berbuat baik, yang telah melaksanakan perintah Allah. Insya Allah hidup kita tenang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Mari kita tafakur sejenak kembali. Kami ingatkan, pintu tobat masih terbuka untuk kita. Perbanyaklah minta ampun Allah, dan bagaimana dosa-dosa yang selama ini telah perbuat, supaya Allah penerima taubat selagi badan kita sehat. Fa talbi absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil hudal haq yuzawu al kafirun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhallazina amanu shallu taslima. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat wa innaka sami'un qaribun li hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallakum ihsan wa itazal qurba wa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.